Jemaat yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita mengikuti kebaktian secara khusus dalam rangka menerima perjamuan kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan berbulan-bulan selama COVID-19 ini. Kita dipelihara oleh Tuhan dan masih diberi kesempatan untuk berbakti kepadanya. Mari kita datang merendahkan hati kita akan berdoa dalam hati, memohon ampun kepada Tuhan, menyerahkan diri, mengikuti melewati kebaktian minggu ini dengan baik. Kita berdoa dalam hati, kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita kembali untuk beribadah, meskipun kita masih beribadah secara online. Dan hari ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kita kembali kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus kita manusia berdosa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kesetiaan Allah itu terbukti dalam kehidupan kita. Tidak kurang, tidak berubah, kasih-Nya sungguh sempurna. Sambil tetap berdiri, kita naikkan pujian, besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku.
hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau setiap hari menuntun, memelihara, memberikan kami kekuatan ketika kami menjalani hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami hati yang bersemangat, bersukacita untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Meskipun Tuhan di tengah-tengah menjalani hari-hari hidup kami terkadang melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan ampunilah kami, layakan kami. Dan Tuhan kiranya menuntun ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah puji-pujian kami, apapun yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, disilakan duduk kembali. Dan kita memuji Tuhan dari PPK nomor 21, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin
kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri dan bersama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang segala abad, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Yeremia Suebu. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 164, Dekat ke Salibmu.
salib-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengasihi kami, memberikan anak-Mu yang tunggal untuk keselamatan kami. Hari ini kebaktian khusus dalam rangka peringati kematian Kristus bagi kami. Kami menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Engkau ada, hadir di tengah kami dan memperhatikan kami. Engkau memberkati hidup kami, melihara dan terus menambah kekuatan kami dalam mengasihi Engkau, mengasihi sesama. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan kami belajar firman dan menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan yang dikorbankan untuk kami. Berkati saat ini, beri terang oleh Roh-Mu agar kami mengerti firman kebenaran-Mu. Kepadamu kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan membacakan untuk kita Matius 26 ayat 26, 27 dan 28. Matius 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikian pembacaan Alkitab. Selamat dan berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, memperhatikan dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pada hari Minggu ini saya akan menjelaskan sedikit pandangan tentang perjamuan kudus. Sejak COVID-19 baru kali ini kita selenggarakan sakramen perjamuan kudus. Saya memang harus berpikir dan menggumulkan sekian lama sampai kepada keputusan ini. Ketika mulai diadakan sosialisasi bahwa perjamuan kudus akan dilaksanakan di rumah saja, sudah ada beberapa tanggapan dan pertanyaan muncul dari jemaat kita. Karena memang dalam warta jemaat antara lain disampaikan seperti ini, jika Bapak Ibu tidak dapat mengambil roti dan anggur yang disediakan oleh majelis, Bapak Ibu dapat mempersiapkannya sendiri. Ada yang, apakah benar bisa demikian? Apakah itu sama sakralnya dengan yang disediakan oleh majelis? Bagaimana kalau yang disediakan untuk diminum itu satu botol, bukan satu sloki? Bapak Ibu Saudara, itu pertanyaan memang ya pada saat saya turun dari mimbar ini ketika Minggu tanggal 20 saya
menyampaikan pengumuman ini. Dalam warta jemaat yang disampaikan, jikalau Bapak Ibu Saudara merasa tidak cocok dengan anggur, ya silakan sediakan air apa saja yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ada yang bertanya, masa air apa saja boleh? Bukankah itu harus pakai anggur perjamuan? Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sebenarnya perdebatan tentang perjamuan kudus dan banyak pernak-pernik seputar itu. Perdebatannya panjang, sepanjang sejarah. Tapi secara singkat sedikit saja hari ini saya akan jelaskan untuk kita. Kata perjamuan itu menunjuk kepada makan dan minum yang dinikmati oleh orang Israel pada waktu mereka menghayati, memperingati tentang keluarnya mereka dari Mesir. Tentang kelepasan Allah, penebusan yang dilakukan Allah. Darah anak domba yang disembeli, yang disaput di pintu rumah orang Israel telah menyelamatkan anak-anak sulung orang Israel di Mesir. Pada malam itu ketika malaikat maut lewat, ia hanya membunuh rumah yang tidak ada tanda darah di depan pintunya. Bapak Ibu Saudara, untuk mengingat ini kemudian orang Israel mengadakannya. Di rumah masing-masing dengan anggota keluarga mereka berkumpul dengan kerabat. Ada yang tidak bisa menyembeli domba, ya mengajak tetangganya atau samanya bersama mereka rayakan. Tapi untuk banyak orang lainnya dalam ibadah tahunan mereka berkumpul juga merayakannya di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pada waktu Yesus dan para murid makan perjamuan Paskah itu, Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Bagaimana mengartikannya? Dengan cara bagaimanakah Kristus hadir? Apakah Kristus hadir secara real? Apakah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan yang sungguh atau tidak? Dan seterusnya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di seputar ini. Tapi mari kita perhatikan beberapa pandangan yang berbeda. Kalau bagi gereja Katolik, roti dan anggur telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat ditabiskan dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Di pandangan ini disebut transubstansiasi. Di setiap perjamuan kudus dilakukan, diyakini bahwa setiap kali Yesus mengorbankan ulang tubuh dan darahnya untuk keselamatan manusia berdosa. Martin Luther tidak setuju dengan pandangan ini. Ajaran Luther tentang perjamuan kudus dia sebut konsubstansiasi. Kon artinya sama-sama. Di roti dan anggur itu tidak berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan, darah Kristus. Tetapi tubuh dan darah Kristus mendiami roti dan anggur itu sehingga ada dua zat atau substansi yang sama-sama terkandung dalam roti dan anggur. Gereja Lutheran yang meneruskan ajaran Luther ini, mereka memahami bahwa di dalam perjamuan kudus, Kristus sungguh-sungguh hadir tanpa merubah substansi roti dan anggur. Namun dia hadir ketika perjamuan kudus dilakukan. Makna kehadiran Kristus diterima ketika menerima perjamuan kudus. Ketika orang yang menerima perjamuan kudus percaya tentang firman Tuhan yang diberitakan melalui perjamuan kudus dan percaya kepada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ada reformator lain, Zwingli, dia memahami bahwa perjamuan kudus adalah sebagai tanda atau materi tentang pengorbanan Kristus yang menjadi keselamatan bagi manusia. Perkataan Yesus, inilah tubuhku, menurut Zwingli itu hanyalah dia mengartikan dengan ini dikiaskan tubuhku. Di Zwingli tidak mengakui bahwa Kristuslah yang sungguh berfirman dan bertindak dalam berlangsungnya sakramen.
Ia menganggap sakramen hanya suatu perbuatan yang bersifat lambang yang dilakukan oleh orang beriman. Dengan demikian, fungsi perjamuan kudus adalah merupakan bukti bahwa seseorang telah menerima penghapusan dosa dan keselamatan. Akhirnya John Calvin yang kita terima. Sama seperti Zwingli, tapi berbeda dengan Luther. Calvin menolak bahwa tubuh Kristus turun dari sorga untuk memasuki roti dan anggur perjamuan kudus. Apalagi untuk hadir di mana saja perjamuan kudus. Menurut Calvin, tubuh Kristus setelah naik ke sorga hadir di sebelah kanan Allah Bapa sebagai jaminan kebangkitan tubuh manusia pada akhir zaman. Jadi untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus, manusia harus diangkat ke sorga. Namun manusia bukan berarti diangkat secara jasmania, tetapi secara rohania, karena hatinya diarahkan ke atas. Istilahnya sursum corda. Dengan kata lain, Calvin menolak kehadiran jasmania dalam perjamuan kudus. Kristus sungguh-sungguh hadir pada waktu perjamuan kudus dirayakan dengan cara yang cocok bagi Tuhan yang telah dimuliakan, yaitu dalam Roh Kudus yang tidak terikat pada roti dan anggur. Dengan demikian, Calvin menolak ajaran Gereja Roma Katolik tentang transubstansiasi dan menolak ajaran Lutheran yaitu mengenai konsubstansiasi. Pandangan Zwingli mengenai sakramen sebagai lambang melulu, itu tidak diterima oleh Calvin. Bagi Calvin, perjamuan kudus adalah tanda, tetapi bukan tanda kosong. Sebab tanda ini diberikan Allah melalui anaknya supaya orang percaya melalui roti dan anggur betul-betul dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi bukan tanda atau lambang yang kosong, tapi betul-betul dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Karena kelemahan manusia, tanda ini mutlak perlu sebagai tambahan kepada firman yang diberitakan. Pada waktu saya memberitakan firman, itu perlu diperkuat dengan roti dan anggur dalam perjamuan. Karena kita manusia ini lemah. Untuk memperkuat itu, menurut Calvin, perlu ada roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Sebab persatuan dengan Kristus yang dikaruniakan kepada orang percaya ini hanya dapat dimengerti kalau diperhatikan dalam upacara makan roti dan minum anggur. Jadi pandangan Calvin ini yang kita terima dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Maka pada saat pendeta berkata roti yang atasnya kita ucap syukur, itulah persekutuan dengan tubuh Kristus. Hal itu bermakna ganda. Yang pertama, itu menunjuk kepada persekutuan dengan tubuh Kristus yang dikorbankan itu. Yang kedua, itu menunjuk kepada persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Di dalam persekutuan anggota tubuh Kristus atau dalam pertemuan orang percaya, kita mengingat dan menghayati pengorbanan Kristus sebagai tebusan bagi dosa kita. Kemudian pendeta mengangkat cawan dan mengucap syukur atasnya. Itu adalah lambang persekutuan dengan darah perjanjian. Darah Yesus yang ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Itu adalah perjanjian baru yang berbeda dengan perjanjian yang lama yang mengorbankan darah anak domba berulang kali. Setiap kali orang berbuat dosa, dia akan membawanya lagi. Dia akan mengorbankan lagi anak domba. Tetapi darah Yesus ditumpahkan satu kali dan untuk selamanya. Kita hanya mengingatnya berulang-ulang setiap kali kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mengapa disebut kudus?
Tadi perjamuan kita sudah tahu. Kenapa perjamuan kudus? Dalam perjanjian baru tidak ada kata perjamuan kudus. Tetapi ada 4 kata lain yang dipakai dalam Alkitab perjanjian baru. Dalam Lukas 22 ayat 13-35, khusus ayat 30 dan 35 kita menemukan kata memecahkan roti. Jadi pada waktu 2 murid pulang ke Emmaus, dalam perjalanan itu Yesus bersama mereka. Mereka melakukan percakapan lalu mereka mengundang Yesus. Jangan pergi, sudah malam, mampirlah. Waktu Yesus mampir di sana, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Pada waktu itu mereka melihat Yesus. Jadi ketika ia melakukan itu, memecah-mecah roti, mereka melihat Yesus, mengenali bahwa itu ada Yesus. Maka dalam kata memecahkan roti ini, Yesus dianggap hadir secara khusus untuk mereka. Ayat 30 dan 35. Dengan demikian, memecahkan roti dimaksudkan sebagai kehadiran Kristus yang hidup di antara orang-orang percaya. Kata kedua yang dipakai itu perjamuan Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17-34. Yang sering berulang kali saya membacakan. Kata perjamuan Tuhan ini memberi penekanan kepada kematian Kristus di kayu salib. Merujuk kepada pembacaan kita Alkitab yang saya baca tadi. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya berkumpul untuk makan bersama, pada kali yang terakhir itu, Yesus menekankan tentang kematiannya yang akan datang. Jadi jika kita mengacu kepada kata perjamuan Tuhan, atau frasa perjamuan Tuhan, itu fokus kita adalah kematian Kristus. Berbeda dengan memecah-mecahkan roti yang menimbulkan kegembiraan karena kehadiran Kristus diketahui dan kebangkitannya ditegaskan. Maka pengertian tentang perjamuan Tuhan menimbulkan ketenangan waktu kita mengingat akan kematiannya. Kata ketiga yang dipakai komuni. 1 Korintus 10 ayat 16. Diterjemahkan di sana ikut mengambil bagian. Jadi kata ini mengacu kepada misteri bahwa ketika kita makan roti dan minum anggur, kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Kata keempat, ekaristi. Ekaristi dipakai dalam 1 Korintus 14 ayat 16 dari kata Yunani eukarist atau ucapan syukur. Artinya hanyalah bahwa ketika kita berkumpul bersama mengelilingi meja Tuhan, kita mengucap syukur. Sama seperti yang kita lakukan di meja makan. Yaitu mengucap syukur kepada Allah atas makanan yang diberikan. Ekaristi, pengucapan syukur pada perjamuan Tuhan dalam sejarah sudah dikenal lama, dikenal sebagai pengucapan syukur agung. Di situ tercakup perasaan syukur kita atas karya Allah yang menciptakan kita, bahkan yang lebih lagi yaitu penebusannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, jadi jika kita berpikir tentang perjamuan kudus, kita perlu mengingat 4 hal ini. Pertama, kehadiran Kristus yang membawa sukacita. Hal yang kedua, kematiannya yang menghasilkan ketenangan dalam hati. Yang ketiga, ikut sertanya kita mengambil bagian dalam misteri kesatuan kita dengan Kristus. Dan yang keempat, persembahan syukur pribadi kita sendiri atas roti dan anggur. Kita menyebutnya perjamuan kudus karena perjamuan ini dikhususkan untuk peringatan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi dosa-dosa kita. Pada konferensi gereja dan masyarakat yang diadakan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Sorong, kami
anggota PGI dari wilayah Papua ini kami hadir di sana. Dalam konferensi gereja dan masyarakat ini juga diadakan perjamuan kudus. Hari itu kami menerima roti atau kue yang dibuat dari ubi. Dan kemudian minum air kelapa langsung dari buah kelapa. Tidak dipakai roti dan anggur yang lazim kita pakai. Untuk mengingat tentang pengorbanan Kristus bagi kita dalam hidup di konteks Papua. Apakah salah? Roh Kudus yang hadir itulah yang akan terus mengikat dan mengingatkan kita kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan demi keampunan dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Kisah Salib Tuhan Yesus. Ditulis dalam buku PPK yang lama bagian B, KPRI 48. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat kepalanya? Pernahkah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau dengar katanya? Pernahkah kau dengar katanya? Sudah genap bagimu. Pernahkah kau ucap syukur karena Dia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Saya undang majelis pelayan pendamping bersama di meja. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita sudah mendengar firman tentang perjamuan kudus, tentang
pengorbanan Kristus untuk penebusan dosa kita. Aturan untuk penyelenggaraan ini, kita perlu menguji diri kita, hati kita, hidup kita. Petunjuk berdasarkan 1 Korintus 11. Agar kita tidak menerima roti dan anggur dalam keadaan dengan dosa dalam hati kita. Kita perlu memeriksa diri kita, hati kita, dan kita akan berdoa sekali lagi untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Kemudian hal lain untuk kita yang sudah baptis dewasa atau menerima CD, peneguhan iman. Jika kita sudah mempersiapkan diri hati kita, kita boleh menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus hari ini. Untuk saudara-saudara dari Gereja Sahabat yang juga dapat mengikuti kebaktian ini dan mau menerima roti dan anggur. Jika kita sudah sedia hati diri kita, mari kita berdoa dan memohon Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara dapat menerimanya bersama dengan orang kudus dalam persekutuan jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami, mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, memberikan nyawanya untuk menebus kami. Nasib akhir kami pasti selamat, ada di sorga, karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kami bersyukur melewati wabah COVID-19, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan istimewa Tuhan berikan hari ini untuk kami duduk di meja-Mu, menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan yang dikorbankan demi keampunan dosa kami. Kuatkan, hiburkan, tambahkan syukur kami, dan dorong kami untuk terus bersaksi, melayani, memuliakan Kau, dan hidup dalam persekutuan orang percaya, saling membangun, menguatkan. Kami bersyukur kepadamu, memohon pengampunan atas segala dosa, kesalahan, kejahatan, dan pelanggaran kami. Engkau mengasihi kami, Engkau oleh darah-Mu ya Yesus, menyucikan dan membasuh kami, melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu, menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Kami menjadi orang-orang yang diberkati untuk hidup memuliakan Engkau. Demi nama-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Roti yang kita pecah-pecahkan, itulah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus dikorbankan demi keampunan dosa kita. Cawan minuman syukur yang atasnya kita ucap syukur, itulah persekutuan dengan darah perjanjian, darah Yesus Kristus. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah
bahwa darah Yesus Kristus ditumpahkan demi keampunan dosa saudara dan saya. Roti dan anggur akan dibagikan, kita akan terima bersama. Dan kita yang di rumah, kita juga memegangnya dan kita akan menerima bersama sebentar setelah dibagikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita semua yang sudah terima roti dan anggur, saya undang kita berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita, mengenang kasih-Nya yang besar. Mari kita mengangkat roti sambil mengingat tubuh-Nya yang dipecah-pecahkan untuk keampunan dosa kita. Mari kita terima dengan iman dan dengan syukur. Kita makan bersama. Kita mengangkat cawan minuman. Mari kita memandang kepada Dia yang menumpahkan darahnya demi keampunan dosa kita. Kita mengucap syukur kepadanya. Mari kita menerima dengan iman, dengan syukur. Kita minum bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengorbankan diri-Mu untuk kami yang berdosa. Roh Kudus, Roh penghibur, yang terus menuntun, menguatkan, menghibur dan membaharui hidup kami dari sehari ke sehari. Kami bersyukur di meja perjamuan, mengenang, mengingat kasih Tuhan yang besar untuk kami. Dan kami terus berulang-ulang memohon, tambahkanlah kasih kami kepadamu, agar kami dapat mengorbankan diri kami, apa yang ada pada kami, untuk hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Muliakan-Mu sepanjang umur hidup kami. Berkati keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati kesehatan kami dalam pekerjaan. Lingkupi kami dengan kasih sayang-Mu. Berkati masa depan dan cita-cita.
harapan kami untuk lebih baik dari hari ini. Berkat Tuhan melingkupi kami, kuat kuasa, kasih sayang dan pertolongan Allah naungi kami, sehingga kami bergerak di dalam berkat pertolongan pemeliharaan Allah sendiri. Kepada Tuhan, padamu andalan kami, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, meja disiapkan. Jemaat Tuhan, mari kita akan menyanyi doksologi. Saya undang kita berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Ruh Kudus, ketiganya yang Esa, pun selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, sumber segala berkat. Pulang dari tempat ini terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, nikmati kasih sayang dan berkat-berkat-Nya, dan dalam persekutuan dengan sesama orang percaya, saling mengingat, mengasihi, saling mendoakan dan mendorong dalam kasih untuk terus bertumbuh melangkah dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Doa teduh. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.